dari keempat Injil, dia telah menyampaikan itu. Ya, jelas ini ya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Udah jelas ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore menjelang maghrib ini saya akan mengunggah sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan ya Pak Deddy yang memoderatori ya. Beliau adalah seorang Kristen, seorang pendeta, dan memfasilitasi umat Kristen dengan umat Islam untuk berdebat. Namun berdebatnya ya seperti itulah, lucu gitu ya. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Bahwa memang Tuhan yang berkehendak meremukkan ya Tuhan Yesus itu ya dengan kesakitan ya, dan Tuhan Yesus ini juga yang menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus salah ya. Makanya dikonfirmasi nanti ya di perkataan Tuhan Yesus juga ya kan, apa yang ada di Yesaya 53 ini ayat 10 ya, di mana itu bahwa dia benar menyerahkan nyawanya ya. Di Yohanes 10 ayat 11 ya, Yohanes 10 ya, Yohanes 10 ayat 11 ya. Ini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya ya. Jadi apa yang telah dinubuatkan di Yesaya tadi 53 ayat 10 ya, diulangi lagi untuk menyampaikan itu oleh perkataan Tuhan Yesus, bahwa memang kedatangan itu memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang ya. Diulangi lagi di Matius 26 oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Matius 26 ayat 27-28. Apa kata Tuhan Yesus di situ ya? Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, jadi ayat tadi ini menunjukkan ya, baik itu Bapa di perjanjian lama, ya, dia yang berkehendak, dan juga Tuhan Yesus berkehendak untuk memberikan nyawanya, untuk menumpahkan darahnya di atas kayu salib menjadi penebus salah, untuk pengampunan dosa. Ya, jadi kalau dikatakan ini adalah kehendak iblis, tidak, memang pada saat itu benar bahwa ada campur tangan iblis kepada Yudas. Ya, tapi itu baru muncul tiba-tiba itu. Ya, kalau rencana dari awal itu rencana Allah Bapa. Nah, silakan. Dari Yesus. Jadi Anda tadi mau mencoba mengambil kitab Yahudi ya, Yesaya 3 ya. Saya bantah langsung situ ya. Ini bukan nubuatan untuk Yesus, saudara terkasih ya. Kalau Anda katakan untuk nubuat Yesus, itu namanya cocokologi. Kenapa? Sangat janggal sekali ini. Masakan kalau dikatakan Yesus Tuhan, kok ada Tuhan lagi ya? Ia tumbuh di hadapan Tuhan, huruf besar ya. Tapi Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan ini? Terus tunasnya dari tanah kering. Loh, padahal Yesus hidupnya lancar, sehat ya. Terus ia tidak tampan dan tidak semarak. Yesus ganteng bro, ya nggak nyambung ya ayat ini ya. Ia dihina dan dihindari orang. Oh, salah Anda. Yesus banyak pengikutnya. Akibat inilah makanya orang iri dengki kepada Yesus. Orang Yunani benci, dengki. Dianggap dia menggagalkan pemungutan pajak. Orang Yahudi iri dengki, ya. Juga demikian ya. Kemudian Anda tahu Yesus ketika memberikan makan 5.000 orang, dan setiap hari terus bertambah pengikutnya. Jadi tertabrak ini ayat ini ya. Dan orang untuk mukanya terhadap dia, aduh keliru. Penyakit kita lah yang ditanggungi. Loh, ini penyakit ditanggung atau dosa ditanggung? Tertabrak lagi. Ia akan melihat keturunan. Loh,
Tapi Yesus nggak nikah loh bro, kenapa ada keturunannya ya? Aduh, kok Yesus kena tulah lagi? Dia dipukul dan tidak salah. Tapi inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan dan dengarkan dia. Matius 3:17 ya. Kenapa di sini ia dipukul dan tidak salah? Kuburnya di antara orang fasik loh. Dia bukan orang fasik bro, dia orang jujur, orang baik, orang tidak bersalah. Dia bukan fasik, tertabrak semua. Tapi dia ditikam karena pemberontak kita. Ini salah lagi. Dia bukan ditikam, dipukul ya. Matinya ia ada di antara orang penjahat. Kok orang baik di antara penjahat? Dia orang baik bro, banyak sekali. Tuhan berkehendak menemukan Yesus dengan kesakitan. Aduh, mana janji Tuhan yang dikatakan anak dikasihi? Jadi semua yang kita tolak ya. Orang-orang kuat sebagai jarahan. Aduh, jarahan lagi, melebar lagi nih. Terus dia berdoa ya, karena ia terhitung di antara pemberontak. Terus berdoa untuk pemberontak. Terus dia membiarkan diri yang ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ini salah lagi. Padahal Yesus ketika disalib dia menjerit minta tolong. Eli, 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 lama sabachthani. Jadi ayat Yesaya 53 Anda bawa tadi keliru besar. Karena sejatinya ayat itu adalah nubuatan untuk Raja Kores yang dalam pembuangan di Babilonia, tentang cerita Bani Israel dalam perbuangan saudaraku terkasih. Jadi jangan bawa ayat ini saudaraku ya. Nah kemudian tadi saya katakan ya, tidak ada dosa Adam di Kejadian. Bahkan tadi saya sudah bawakan di 1 Timotius 2:14 Anda mau tolak. Berarti Bible Anda kontradiksi. Bahkan dikatakan ya, kemudian Tuhan itu kan kita sepakat ya, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Adam kan sudah dibuang ke sungai, bahkan dikatakan lelaki akan berusaha payah mencari kerja dan perempuan akan berusaha payah akan melahirkan. Kurang apa lagi ganjaran buat dosa mereka? Kok masih dibilangkan dosa waris lagi saudara? Ini menurut saya kontradiksi saudara kasih. Adam dibuang ke bumi, sementara keturunannya yaitu Yesus kok malah jadi Tuhan. Berarti kan Tuhan sayang kepada Adam. Buktinya Adam sampai punya anak, hidupnya masih panjang, hampir 1000 tahun kalau salah saya. Nah jadi ini saya katakan salah dalam mengenai Bible Anda itu. Karena menurut Bible ya tidak ada dosa waris ya. Yesaya 18:20, Yesaya 18:30, Ulangan 24, 26, 16 ya, Ibrani 10, 7, 1 Korintus 3:8, Galatia nomor 5. Sebab setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Bahkan dosa ditanggung sendiri menurut Roma 2 ayat 6-10. Bahkan Yesus mengatakan di Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Kalau menyalib manusia di atas kayu itu adalah persembahan, karena itu konsep dewa Molok menurut Imamat 18:20. Makanya Yesus katakan kasihilah Tuhan Allahmu ya dengan sikap jiwa ragamu dan akal budimu. Makanya kita disuruh berakal bro, bagaimana menelaah, mencermati firman Tuhan ini. Jadi jelas sekali ya, tidak ada itu penebusan dosa. Karena menurut ajaran kitab Yahudi, penebusan itu adalah hewan ternak menurut Imamat 1 nomor 2. Habis ya. Iya, baik. Pak Dehe, sekali lagi Pak Dehe, kalau mencari narasumber itu yang berilmu lah Pak Dehe, jangan seperti ini Pak Dehe ya. Ngeles lah bro. Karena kita ngelantur kemana-mana omongannya ini, saya nggak ngerti lagi apa yang dibahasnya. Jangan ngeles. Ini udah ke dosa waris lah, kemana-mana lah ya. Jangan, ini waktu saya Otawaras, diam kau Otawaras. Aduh, Pak Dehe ini gimana Otawaras ini? Ini waktu saya dipakainya Pak Dehe. Aduh, udah kejang-kejang dia. Makanya pilih yang apa yang berilmu Pak Dehe. Aduh, jangan sebeginilah. Ya baik. Tadi ya di Yesaya 53 itu ya. Mungkin entah di mana yang dikutip oleh otak waras ini. Yang saya kutip tadi adalah Yohanes Yesaya 53 ayat 10. Jadi dia bahas Yesaya 53 ayat 3 sampai 6. Ya, jadi ini udah amburadul ini. Ngelantur kemana-mana ya. Jadi jelas di situ tadi bahwa bahwa dikatakan bahwa Allah yang saya bacakan ya, biar saya ulangi lagi karena ini udah
kemana-mana si otak waras ini, nggak tahu cara diskusi yang baik ya. Nah, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, ya, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi jelas di sini ya bahwa memang rencana Allah, memang Allah yang berkehendak ya meremukkan, artinya mengizinkan ya Tuhan Yesus itu dalam kesakitan ya untuk kepentingan penebus dosa ya, penebus salah ya. Jadi tidak ada yang bisa membantah ayat ini ya, bahwa sudah ada di nubuatan. Sehingga ya kalau kita baca nanti di mana itu di ayat 11-nya ya, bentar ya. Iya, di ayat 12-nya ya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ya, jadi guna atau makna kematian itu adalah apa? Untuk penebus dosa tadi. Ya, makanya dia menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan sudah dibuatkan bahwa dia itu terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Makanya ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada yang disalibkan dua orang di sebelah dua orang, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Dan itu sudah tergenapi nubuatan ini di dalam diri Yesus. Ya, makanya sejak dalam kekekalan pun ya, ribuan tahun sebelum penyaliban Tuhan Yesus sudah diberitahukan apa nanti yang dialami oleh Mesias itu. Ya, apa yang dialami oleh Mesias itu. Dan juga beberapa ayat tadi yang saya kutip ya di Matius 26 ya kan, ayat 27 28. Tuhan Yesus juga menyampaikan di situ bahwa kematiannya ya di atas kayu salib itu untuk penebusan dosa. Ya, bahwa benar dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, untuk orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi dikonfirmasi lagi, ya diulangi lagi ya di Kisah Para Rasul ya pasal 2 ayat 23. Ini jelas lagi ini seperti yang di Yesaya 53 ayat 10 tadi. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 23 ya, bunyinya seperti ini. Saya bacakan ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bun-bun oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ya, jadi jelas ayat ini ya. Jelas ya bahwa penyaliban itu adalah rencana Allah Bapa, bukan rencana-rencana yang lain. Ya. Karena ketika si iblis itu muncul di situ, itu hanya pada detik itu, dan motivasinya pun berbeda. Ya, motivasi si iblis itu adalah untuk menghentikan ya pelayanan Tuhan Yesus agar dia jangan menyampaikan kabar keselamatan firman Tuhan itu kepada orang-orang Israel. Bukan kepentingan untuk supaya nanti kalau Tuhan Yesus ini mati untuk menebus dosa manusia. Tidak, makanya tidak pernah dijadikan bahwa rencana si iblis itulah penyaliban itulah rencana si iblis, tetapi rencana awal adalah rencana Allah Bapa. Ya, itu kira-kira. Silakan. Oke, tadi dikatakannya penebusan penyaliban Yesus rencana Allah. Anda luar biasa Anda ya. Masa Tuhan Anda tidak sayang kepada anaknya? Anak yang dikasihi sesuai Matius 3:17 tadi. Menurut saya kontradisi ini ya. Kemudian kalau rencana Allah, kenapa pakai perantara iblis? Kenapa Tuhan Anda bersekongkol dengan iblis untuk menyalib Yesus? Bukankah iblis itu orang jahat, orang biadab? Kemudian kalau demikian, kenapa Yudas kalian benci, kalian anggap dia pengkhianat? Padahal kalau tidak ada peran Yudas ini, tidak akan ada penyaliban. Karena menurut Yohanes 6:70 ya, ke-12 orang ini aku yang memilih engkau, tapi seorang dari engkau adalah iblis. Yudas ini juga bagian dari iblis, saudara terkasih. Tapi di iman Kristen, kenapa Yudas dihujat, dianggap dia pengkhianat?
Seharusnya Yudas dimasukkan sebagai pahlawan dalam iman kekristenan. Kemudian iblis juga berarti masuk surga dong. Kenapa? Kalau tidak ada iblis, tidak ada penyalipan. Pertanyaan saya selanjutnya, Yesus tidak pernah mengajarkan tentang dosa waris. Bahkan justru mengajarkan tentang pertobatan. Banyak sekali dia ayat di Bibel Anda disuruh bertobat. Bertobatlah. Bahkan di Yul 12 dikatakan bertobatlah dan berpalinglah dengan mengeduh, menangis dan berpuasa dan menghadap kepadaku. Pertanyaan selanjutnya, kalau ada dosa waris dan ada penebusan, pertama, nebus dosa kemana dan kepada siapa? Kalau demikian berarti ada sosok yang setara dengan Tuhannya Anda, sehingga Tuhan Anda menebus dosa kepada Tuhan atau pihak lain yang minimal setara dengan dia atau lebih tinggi. Kalau di bawah Tuhan Anda, berarti seharusnya dia digasnya aja juga ngomong di bawah dia, tetapi minimal setara kekuatannya atau kekuasaannya, nah, atau bahkan lebih tinggi sehingga ditebus kepada sosok itu. Karena yang namanya menebus itu pasti ada tempat kita menebus. Misalnya saya menggadaikan barang di Pegadaian, nebus kepada Pegadaian. Misalnya saya ada utang kepada rentenir, nebus saya kepada rentenir, dan selanjutnya. Kemudian berarti Tuhan Oten melegalkan terjadinya perbuatan dosa atau kejahatan. Kenapa? Udah berbuat dosa kan baru ditebus kok. Ini menurut saya logika palasi, cacat logika saudaraku. Kemudian kalau sudah ditebus, maka mending cepat-cepat bro, ambil apa aja, bundir kayak apa kayak, udah ditebus, timbangan takut Anda menambah dosa, karena nggak mungkin ditebus 2 kali kan gitu kan. Kemudian lagi, konsep nebus dosa ini menurut saya cuma doktrin halu. Kenapa? Tadi saya katakan Yesus tidak pernah mengatakan dosa waris dan menebus dosa. Bahkan Yesus katakan, jikalau engkau tidak seperti anak kecil ini, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Terus, kenapa Yesus datangnya di pertengahan zaman, bahkan di akhir zaman? Karena dikatakan di Matius 3 ayat 2, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa tidak dari awal? Kenapa sudah beribu-ribu tahun kemudian baru Yesus dianggap menebus dosa? Sehingga habis ditebus, ya akhirnya kejahatan manusia buktinya hari ini makin meningkat, kejahatan dunia ini makin meningkat. Kita tahu sekarang di Amerika, di Ukraina, di Rusia dan sebagainya terjadi kekacauan, bahkan kabarnya akan terjadi perang dunia ketiga. Terus kemudian berarti berarti Yesus sia-sia datang ke bumi, karena faktanya dosa manusia semakin banyak, semakin menjadi. Terus kemudian ternyata Yesus gagal sebagai media penebusan, sebab harusnya domba betina yang tidak bercela, bukan domba jantan. Yesus ini adalah domba jantan, saudara terkasih. Jadi menurut saya sangat keliru kalau dikatakan Yesus itu datang untuk menebus dosa. Dia datang bukan untuk menebus dosa, tetapi menyampaikan firman Tuhan sesuai Yohanes 17 ayat 8. Makanya dikatakannya, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerima. Dia menyampaikan firman Tuhan sebagai juru selamat, ya. Karena bukan hanya Yesus yang digelari juru selamat, tetapi nabi-nabi lain sesuai dengan Yesaya 19:20, jika Tuhan berkehendak dia akan mengirimkan juru selamat. Bagaimana Saul, Daud, Salomo, Melkisedek dan sebagainya juga itu dikatakan, juga Kores dikatakan juru selamat, saudara. Waktu Otawaras. Iya, terus ke masalah. Iya, jangan marah-marah Pak Pendeta, sabar. Iya. Begini Pak Dehe ya, jadi saya tidak mau tanggapi yang kalau udah keluar dari tema kita ya, karena jelas si Otawaras ini tadi banyak dia keluar dari tema kita pada malam hari ini ya. Inilah yang saya bilang itu, nggak tahu dia cara diskusi, ngapain disuruh-suruh lawan saya ini ya. Ya baik, kenapa sih si iblis ini campur tangan dalam penyaliban Tuhan Yesus ya. Jadi inilah sebenarnya ketidaktahuan ya si iblis ini, bahwa tindakannya itu sebenarnya bahwa sudah menjadi kekalahannya sendiri ya, sehingga dia menghasut Yudas ya, dan juga menghasut orang-orang Israel pada saat itu
untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi padahal dia tidak tahu bahwa itu sudah direncanakan oleh Allah Bapa sejak dalam kekekalan, seperti ayat-ayat yang saya kutip tadi ya, di Kejadian pasal 3 ayat 15, Yesaya 53 ayat 10 ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 23 dan 1 Petrus pasal 1 ayat 20. Ya, jadi dijelaskan di sini ya. Di 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8 ya, bunyinya seperti ini ya. Kami sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmah di kalangan mereka yang telah datang, yaitu hikmah yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ya, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya, jadi di dalam ayat ini ya dijelaskan bahwa Allah itu telah menyediakan ya kemuliaan bagi kita manusia ini. Apa kemuliaan itu? Adalah keselamatan itu, hidup yang kekal itu. Ya, jadi kalau orang Yahudi pada saat itu ya, mereka mengenal siapa Yesus itu sebenarnya, tentu mereka tidak akan menyalibkan dia karena dia adalah Tuhan yang mulia. Tetapi karena mereka tidak mengenal dia, begitu juga dengan si iblis tadi, karena dia pikir untuk menghentikan Tuhan Yesus itu dalam pelayanannya, dia merasa menang. Itulah kekalahan si iblis ini ya, karena dia berusaha ya menyalibkan Tuhan Yesus ini, padahal itu sudah menjadi kemenangan ya orang-orang percaya, telah menjadi kekalahan si iblis tadi, karena penyaliban Tuhan Yesus adalah untuk kepentingan penebusan dosa. Jadi inilah kebodohan dari si iblis ini. Makanya pengikut-pengikut si iblis ini ya bodoh-bodoh juga, ya kan? Dobo-dobo juga. Makanya jangan ikut si iblis ya, supaya jangan dobo ya. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan ya, si iblis itu baru dia muncul ya dalam hal mengeksekusi Tuhan Yesus. Tetapi kalau rencana awal adalah rencana Allah Bapa ya. Beberapa ayat tadi yang saya tampilkan itu sudah jelas di situ dikatakan bahwa semuanya adalah rencana Bapa. Apalagi di 1 Petrus pasal 1 ayat 20 itu ya, sudah jelas di situ bahwa Tuhan Yesus ini telah ditentukan ya sebelum dunia dijadikan ya. Ya. Jadi aku rasa sudah cukup ya saya untuk membuktikan bahwa penyaliban itu adalah rencana dari Allah Bapa ya, karena saya ulangi untuk membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 20 ini, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi sejak dalam kekekalan dia sudah ditentukan, dipilih menjadi sang penebus, sang juru selamat, tetapi pada zaman orang Israel di tengah-tengah bangsa Yahudi pada saat itu barulah dia menyatakan dirinya ya. Jadi itu sudah ayatnya sudah jelas. Oke, silakan. Iya, saya tertarik dengan narasi, dengan kalimat Injil. Injil itu yang kita ketahui adalah kabar baik. Bagaimana Anda katakan Injil itu kabar baik kalau Yesus mati dibunuh, terhina sehina-hinanya, bahkan menurut perintah Esasuru saat Yesus disalib itu ditelanjangi, saudara. Apakah ini ajaran benar? Apakah ini kabar baik? No. Jadi kontradiksi. Bahkan ya, walaupun Anda tolak Injil Barnabas dan Injil apokrif lainnya, yang dikatakan di sana adalah Yudas. Jadi sekali lagi, Injil itu kabar baik. Kalau Yesus disalib itu sudah tidak mungkin kabar baik ya, kabar buruk ya. Jadi kemudian bagaimana Anda katakan Tuhan itu ditumbalkan, berarti ini kalau Anda paksakan Yesus salib. Kenapa?
Ini kontradiksi dengan Matius 3:17 dengan Matius 17 ayat 5. Dua kali ya Tuhan berkata ya, Tuhan Yesus ya, anak dikasihi. Tidak mungkin anak dikasihi dibiarkan atau ditumbalkan. Nggak masuk akal nih, melanggar Matius 3 firman Tuhan ya. 3:17 Matius 17 ayat 5. Bahkan Yesus berkata di Matius 18:9, 2 orang aja kamu berdoa kepada Bapa pasti doamu dikabulkan. Orang lain aja berdoa dikabulkan, masa anak yang dikasihi tidak dikabulkan? Faktanya kalau kita buka di Ibrani 5 nomor 7, Yesus berdoa dikabulkan saudara, dan terlepas dari maut. Mau Anda lewatkan ayat itu ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis, menangis dia, dan keluhan kepada Bapaknya di surga yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Dan karena kesolehan Yesus, ia didengarkan, ia diselamatkan. Bahkan banyak nubuatan-nubuatan. Bahkan menurut Matius 16:8, apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sampai mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dan kerajaannya. Pertanyaan saya, siapa yang masih hidup? Sudah mati semua. Artinya apa? Itu adalah nubuatan Yesus. Dia tidak mati. Bahkan Paulus mengatakan di Kepada 5 ayat 19, mereka berselisih paham tentang agama mereka dan tentang Yesus. Tapi Paulus mengatakan dengan pasti bahwasanya Yesus hidup. Karena menurut Ibrani 9 ayat 27, manusia mati hanya 1 kali saja, termasuk Yesus. Kalau Yesus kemarin mati, berarti dia mati 2 kali jadinya. Ini menurut saya kontradiksi ya. Bahkan Yesus mengatakan, bahkan juga ya, menurut Mazmur 91 ya, Yesus yang anak dikasih itu tidak akan terantuk batu saja, ular kalajengking saja akan dilaluinya. Dia akan ditatang oleh malaikat, dilindungi dia orang bersih, orang kudus, orang tak bersalah. Karena orang-orang yang disalib itu adalah orang terkutus, saudara. Ulangan 1:23 mengatakan, janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malam pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allah padamu. Jadi yang digantung itu adalah orang terkutuk. Yesus orang baik, orang soleh, orang fasik yang menjadi tebusan. Ya, Galatia 3:13, karena Paulus tahu yang memang yang tidak salib itu Yesus, maka dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi yang digantung di kayu salib itu orang terkutuk, kawan ya. Bagaimana Yesus bisa menghilang, bisa berubah rupa ya? Kenapa tidak dimanfaatkannya mujizatnya ini? Dia sendiri tidak rela salib seperti tadi saya paparkan. Jadi menurut Amsal 11 ayat 8, orang benar akan diselamatkan ya. Amsal 19 ayat 8, Yesus orang benar atau orang jahat? Pasti Anda katakan orang benar, nggak mungkin Anda katakan orang salah, karena dia orang benar. Karena 6 perkara yang dibenci Tuhan adalah pembunuhan. Jadi bertolak belakang, kontradiksi semua kalau Anda katakan Yesus salib. Karena menurut KPR 5:31, Yesus ditinggikan Tuhannya, ya, makanya dia diselamatkan. Jadi Anda menurut Amsal 1 tadi, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi Yesus itu orang baik, orang jujur, orang tidak bersalah, makanya dia pasti diselamatkan menurut Amsal 21 ayat 18. Dan terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap waktu itu? Menurut Ulangan 27:25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Ini jelas bertolak belakang dengan Ulangan 27:25. Jadi Anda sangat habis. Iya, iya baik. Suara saya terdengar Pak De? Oke, ya sekali lagi Hujan saya. deras, gimana? Hujan deras. Oh iya ya, oke. Iya baik. Sekali lagi saya nggak ngerti apa yang dibicarakan oleh Pak Otawaras ini ya. Udah ngelantur kemana-mana, entah apa yang dia sampaikan di sini saya nggak ngerti. Ya, jadi saya fokus ya untuk membuktikan bahwa
rencana penyaliban adalah rencana Bapa dan juga rencana Tuhan Yesus sendiri, ya. Di mana di dalam ayat Alkitab bahwa rencana ini adalah rencana Allah Bapa dan Tuhan Yesus pun tidak pernah dia berusaha artinya untuk menghindar, ya, penyaliban itu. Makanya sebelum hal itu pun terjadi, Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada murid-muridnya. Ya, apa katanya kepada para muridnya? Ya, kita baca di Markus 9 ayat yang ke 31. Ya. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah itu ia dibunuh, ia akan bangkit. Ya, jadi jelas semua di sini, ya, kalaulah ya ini bukan rencana Tuhan Yesus dan rencana Bapa di surga, ya, Tuhan Yesus kan sudah tahu bahwa dia ini akan diserahkan dan dibunuh. Kenapa dia tidak mau melarikan diri? Ya, kalau ini bukan rencananya, kalau ini bukan rencana Bapa, ya, dia udah tahu di sini, bahkan dia beritahu siapa yang akan mengkhianati dia. Ya, jadi oleh karena ini rencana Bapa di surga, makanya Tuhan Yesus itu menuruti itu. Dia tidak mau menghindar, dia tidak mau menolak itu. Dia harus patuhi, dia harus taati. Ya, makanya sekalipun dia sudah mengetahui bahwa memang dia adalah disalibkan, dia tidak mau lari dari situ. Ya, makanya diulangi lagi di Matius 20 ayat 8 dan 18, ya, bunyinya seperti ini. Matius 20, ya. Sabar ya. Matius 20 ayat 18. Ya, sampai dengan 19, ya, ini. Nah. Ya. Iya. Kata Tuhan seperti ini, ya. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman metong. Ya, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya, jadi jelas di sini, ya, bahwa sebelum hari H itu terjadi, Tuhan Yesus telah memberitahukan penyalibannya itu, kematiannya itu kepada para murid. Ya, karena memang sudah rencananya dari awal ini untuk menyerahkan nyawanya. Ya. Jadi siapa yang bisa membantah ini? Jadi Pak Otak Waras, kalau diskusi itu belajarlah diskusi yang baiklah, jangan ngelantur kemana-mana. Ya, fokus Anda itu membuktikan bahwa Yesus, artinya penyaliban Tuhan itu bukan rencana Bapa. Itu fokusmu, bukan Anda bahas begini, bahas begono. Jangan seperti itu kalau diskusi yang baik, ya. Nah, makanya malam ini saya buktikan dengan data-data secara eksplisit bahwa semua penyaliban itu rencana Allah Bapa, ya. Dan juga Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan sebelum dia disalib. Makanya dia berulang-ulang dari keempat Injil dia telah menyampaikan itu, ya. Jelas ini, ya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Udah jelas ayat ini, ya, bahwa jauh-jauh hari sebelum penyaliban itu sudah diketahui oleh Tuhan Yesus, dan sengaja dia melakukan hal itu, ya. Oke, silakan. Ya, jadi Anda ayat berapa itu tadi Pak Pendeta? Matius 20 ayat 18 dan 19. Oh iya, ya. Ya, itu bukan ayat Anda bawakan, itu bukan berarti Yesus rela disalib, ya. Saya tadi sudah banyak bawakan data. Anda nggak bisa bantah, ya. Bu, ya,
Anda lupa membaca Yohanes 5:20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakan sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Jadi ini anak dikasih. Dan Yesus mengatakan hal demikian. Jadi bahkan orang lain aja berdoa kepada Bapa dikabulkan. Ini anak dikasih kok kenapa dikabulkan? Kenapa tidak jawab ini ya? Bahkan nubuatan-nubuatan lain ini banyak kali ya. Di Markus 9:1 dia, aku berkata kepadamu sungguh di antara orang yang di sini tidak akan ada yang tidak akan mati. Kalau Anda bisa bantah yang ini, siapa yang belum mati hingga detik ini, berarti Anda menang ya. Siapa yang masih hidup yang dikatakan Yesus di Markus 9:1 sudah metong semua kawan. Artinya apa? Inilah Yesuslah yang nggak mati itu. Karena ini juga sesuai dengan nubuatan Nabi Yunus ya, 3 hari 3 malam di perut ikan. Matius 12:40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia, Yesus ya, akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dia tidak mati menurut juga nubuatan Nabi Yunus. Dan Yesus berdoa. Kalau dia rela disalib, kenapa dia berdoa ketakutan? Bahkan ketika malaikat datang di Lukas 22 bab 3 bab 4, dia seperti tetes darah, peluhnya seperti jagung-jagung. Ya, darah ke tanah. Dia sebagai ketakutan kawan. Anda mau hindari ayat ini. Bahkan Paulus memastikan dia hidup. Anda melawan Paulus, KP 25:19. Bahkan juga malaikat mengatakan ketika Maria datang, ya, mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara mati? Dia nggak mati, kata malaikat, kata Paulus. Itu yang digantung itu orang terkutuk kawan. Galatia 13. Anda rela mengatakan Yesus orang terkutuk. Bahkan menurut Ulangan 21:3, saya ulangi ya, Anda luar biasa ya. Yang dikutuk, yang disalib itu orang terkutuk ya. Ya manusia hanya mati 1 kali saja. Kalau Yesus mati berarti dia mati 2 kali jadinya ya. Menurut Mazmur 91 ayat 8, Yesus hanya menontonnya saja. Dia anak dikasihi, anak disayangi. Dia hanya menonton. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan dipintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jangankan disalib, ular saja ya, harimau dan sebagainya akan dilewatinya, akan dilindungi. Yang dikutuk itu menurut Kejadian 14 itu iblis, bukan Yesus. Juga menurut Kejadian 3:17 itu adalah tanah yang dikutuk, bukan Yesus. Aduh. Jadi Anda melawan saya, tapi Anda membantah tanpa data. Pertanyaan saya sekali lagi, kalau memang Yesus disalib, kalau kau bilang rela disalib, dia salib nebusnya kepada siapa? Kemana? Ya, berarti Tuhan itu melegalkan terjadi kejahatan. Padahal di Bible Tuhan telah menurunkan hukum, yaitu hukum Taurat juga. Ada hukum positif dan negatif. Bagaimana manusia jangan melanggar hukum Tuhan. Adam saja di dalam Perjanjian 1 dilarang memakan buah, hanya memakan buah saja sudah berdosa. Bagaimana kita yang berdosa yang merampok, mencuri, tiba-tiba enak kali ditebus. Anda yang berdosa, Tuhan yang mati. Kalau memang Tuhan Maha Kuasa, Maha Pengasih Penyayang, kenapa tidak diampuni saja? Ketika Yesus berkata kepada seorang perempuan Samaria, dosamu telah diampuni. Ketika itu langsung perempuan itu tidak berdosa lagi. Kemudian kepada perempuan pesundal itu. Kemudian ketika Yesus salib, dia berkata ke orang sebelahnya, hari ini engkau bersama-sama aku di taman Firdaus. Hanya dengan berkata-kata, orang itu sudah masuk surga. Ini kenapa ada proses-proses tradisi-tradisi penyaliban segala? Ini menurut saya melanggar akal sehat. Tuhan kan Maha Pencipta langit dan bumi, mencipta jagat raya dengan kun fayakun atau jadi-jadilah, jadi semua. Ini ketika menebus dosa manusia, kok Tuhan mesti mati, metong? Padahal Tuhan itu sejatinya menurut Ulangan 32:9, 1 Timotius 1:17 dan 1 Timotius 16, Tuhan itu esa kekal tidak pernah mati, terang tak terampili. Jadi ini membatalkan ketuhanan Yesus dan sekaligus membatalkan konsep dosa waris dan membatalkan konsep penebusan dosa. Karena Yesus sendiri, tadi saya sudah bacakan datanya, dia sendiri tidak rela salib, dia bersembunyi di taman Getsemani. Habis.
Ya, baik. Eh, Sekali lagi ya, bahwa rencana penyaliban itu adalah rencana Bapa dan juga rencana Yesus sendiri. Makanya Tuhan Yesus itu mengetahui semuanya apa yang terjadi ya sebelum semuanya terjadi ya. Di mana itu makanya Tuhan Yesus itu menyampaikan di sini bahwa dia mengetahui siapa pengkhianatnya sebenarnya. Ya, kalau kita baca ada di Yohanes 13 ya, ayat yang ke-18 ya, dan ayat nanti ke-21 ya. Oke, saya bacakan ayat 18 dulu karena ini ada di nubuatan ya. Ya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, jadi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah ada di nubuatan di Perjanjian Lama ya, bahwa Yudas ini nanti yang akan mengkhianati Tuhan Yesus itu. Makanya di Mazmur 41 ayat 10 bunyinya seperti ini. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini nubuatan tentang pengkhianatan Yudas yang adalah murid Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi kalau kita melihat Mazmur ini, ya berapa tahun sebelum Tuhan Yesus datang? Ya, ribuan tahun. Ya, sedangkan Yesaya aja 600 tahun. Ya, berarti Raja Daud itu kurang lebih 1000 tahun jaraknya. Ya, sebelum Raja Daud dan Tuhan itu 1000 tahun jaraknya. Ya, jadi itu sudah dinubuatkan ya, bahwa siapa nanti yang akan mengkhianati Sang Mesias itu. Ya, makanya Tuhan Yesus langsung terang benerang di sini di ayat 21. Apa katanya kepada Yudas ya? Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Ya. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa dimaksudkannya, ya. Jadi, di sini sudah terang benerang Tuhan Yesus itu menyampaikan siapa yang akan mengkhianatinya itu. Ya. Pertanyaannya, kalau ini bukan rencananya, kalau ini bukan kehendaknya dan kehendak Bapa di sorga, kenapa dia tidak mau melarikan diri? Padahal dia sudah tahu siapa yang mengkhianati dia, apa yang ia alami, yang ia rasakan nanti, apa perlakuan imam kepala kepadanya, imam besar dan juga orang-orang Yahudi. Jadi jelas ini memang sudah rencananya dari awal sejak dalam kekekalan. Makanya dia sekalipun dia sudah mengetahui hal itu, dia tetap akan menjalaninya. Ya, dia tetap akan menjalaninya. Ya, jadi tidak ada Pak Otawaras. Poinmu malam ini diskusi nggak ada poinmu di sini. Ya, ngelantur kau kemana-mana. Ya. Ngelantur kau kemana-mana, nggak tahu kau cara diskusi. Sekali lagi, mohon maaf ya. Anda yang framing Ya. itu taping bawah itu. Jadi, ya, jadi, ada datamu. jadi data yang saya baca ini, silakan catat Pak Dehe, nanti kita tampilkan kapan saya nanti bisa open cam, saya tampilkan nanti. Kalau bisa kita ulangi lagi nanti kapan saya open cam ya, bahwa ini yang saya pakai adalah data, oke ya. Jadi ya, sekali lagi Otawaras, apapun caramu ya membantah ya, memutarbalikan ayat-ayat Alkitab ini tidak bisa. Kebenaran tetap kebenaran ya, sampai akhir zaman nanti, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Anda tidak bisa ya. Makanya sekalipun dianiaya semua pengikut Tuhan Yesus ini, tetap nomor 1 di seluruh dunia agama Kristen. Ya, sudah 2000 tahun dianiaya semua pengikut Tuhan Yesus ini, sampai sekarang masih bertahan, bahkan menjadi nomor 1 terbanyak di dunia. Inilah kebenaran itu. Ya, inilah kebenaran itu. Ya, karena memang Tuhan Allah yang telah merencanakan sejak dalam kekekalan. Ya. Itu kira-kira dari saya. Berapa lama menit lagi waktu kita, Pak? Kita tadi udah sepakat ya, sampai berarti setelah Otawaras sudah cukup ya? Udah cukup Pak Dehe ya? Ya, setelah otak waras cukup.
Ya. Ya. Jadi ya kalau dipaksakan Yesus disalib itu menurut dosa, ya menurut saya keliru ya. Dia framing ya, dia framing saya dari tadi pakai data ya. Kenapa? Karena sangat bertentangan dengan hukum Tuhan ya. Hukum Taurat nomor 6 jangan membunuh ya. Ini terakhir ya, yang membunuh. Amsal 6 juga pembunuhan dibenci Tuhan ya. Kemudian Yesus anak dikasihi ya, Matius 3:17, Matius 17:5 ya. Kemudian kalau memang Anda katakan Yesus disalib kuasa Tuhan, menurut saya kok Tuhan menyalib Yesus melalui iblis, padahal iblis itu adalah musuh Tuhan loh, pembangkang Tuhan, makanya dia dibuang ke bumi iblis itu ya. Jadi kontradiksi ya narasi Anda. Kenapa Tuhan tidak langsung saja kalau memang demikian halnya? Tapi nggak mungkin karena dia anak dikasihi. Bahkan katanya seorang lain berdoanya dikabulkan. Ini anak dikasihi berdoa kok nggak dikabulkan? Ini kontradiksi semua narasi Anda ya. Kemudian kalau demikian berarti Yudas seharusnya jadi pahlawan ya. Karena kalau nggak ada jasa Yudas ya, tidak ada penebus dosa ya. Yudas bukan pengkhianat orang Kristen, tetapi pengkhianat Yesus jadinya ya. Ya faktanya ya gitu ya. Yang menangkap dan membunuh Yesus adalah apakah masuk surga atau neraka? Itu Anda jawab ya. Yang menangkap Yesus tentara Romawi dan Yudas yang menangkap Yesus apakah masuk surga atau neraka? Anda jawab dulu ya. Padahal faktanya kalau kita ketahui ya, itu sudah jelas dikatakan di Lukas 22 rencana untuk membunuh Yesus. Bukan Yesus menyerahkan diri. Faktanya juga Yesus marah ketika ditangkap ya, banyak bahkan dia sempat menyuruh muridnya berjaga-jaga tadi ya. Bahkan menurut Matius 27 ayat 18 penyaliban Yesus itu karena dengki kawannya. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, bukan karena penebus dosa ya. Kemudian ya Yudas itu dikatakan iblis ya. Masa iblis kuasa Tuhan? Ngawur Anda ya. Pada nanti kena pel nanti itu pada ya, kalau sebut itu kena pel ya, nanti itu. Simbolis ya. Jadi simbolis ya, menurut Yohanes 13 ayat 2 yaitu simbolis mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Iblis simbolis Yohanes 13 ayat 2. Yohanes 6:70 ya. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah simbolis. Yohanes 6:70 simbolis, jadi otak iblis. Bahkan menurut Matius 16:23 ya, nyala iblis ya. Maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, nyala iblis. Jadi perbuatan jahat iblis, karena dikatakan juga iblislah yang menjadi bapakmu karena dia pembunuh manusia. Nah jadi pembunuh itu iblis bro, bukan Tuhan ya. Yesus berkata di Yohanes 8:40 ya, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Loh, kok dia komplain Yesus ini? Katanya Yesus merelakan diri itu disalib. Yohanes 8:40 sangat jelas. Kami melarang orang yang minum tuak, bagus. Nah, kamu ini melarang orang yang minum susu. Gimana sih itu analogi sederhana. Ya, masuk Ya, Tante Mika ya. Ya, saya dari Bella Mika terus enak imanmu. ya, kamu jadi ini. Karena saya pakai otak gitu loh, enggak pakai congor. Lanjut. Ya udah, Betul. lalu gini, ketika orang-orang itu berbuat jahat di situ, kan saya bilang memeras orang-orang yang Gini Hana, memberikan ya korban. di situ Nabi Muhammad bukan menghancurkan, ya itu adalah pembebasan kota Mekah, Fatu Mekah namanya. Kalau kamu mau mirroring itu salah, sama halnya seperti ini kutanyakan, ya mana yang lebih baik? Bentar dulu. Mana yang lebih baik menurut akalmu? Memberhentikan orang cari makan yang lagi berdagang atau memberhentikan orang menyembah pagan? Itu konteksnya bukan cari makan, di situ konteksnya. Makanya saya bilang mundur ke sejarahnya. Di situ konteksnya. Oke, mana menurutmu yang bentar dulu. Mana menurutmu yang lebih baik membolak-balikkan dagangan orang atau membuat orang berhenti menyembah pagan? Oke, saya jawab ya, jangan dipotong. Dari tadi kan kita enak. Nah, di situ konteksnya kan saya bilang, di situ terjadi kejahatan di mana imam-imam itu
menjual ya binatang-binatang itu melebihi harga. Di situ ada kejahatan. Bukan hanya berdagang, bukan berdagang di situ konteksnya. Mereka menggunakan bait Allah itu ketika orang ingin membeli korban persembahan, itu mereka menaikkan harga dengan menyakiti para pembeli. Itu kan terjadi kejahatan. Kenapa dagangannya yang dihancurkan? Karena itu bukan tempat berdagang dan mereka bukan berdagang sebenarnya, tetapi memeras. Makanya saya bilang kita harus mundur apa konteks dan latar belakangnya di situ. Nah, ketika saya balikkan ke Quraisy, Ada dagangannya nggak? Ada dagangannya nggak? kalian malah Nggak. ngeyel. Ada dagangannya nggak? Iya, di situ dijadikan tempat artinya berdagang. Iya, tempat berdagang. Ya, salah dagangannya apa? Salah dagangannya itu apa? Karena di situ bukan tempat berdagang. Iya, Mereka jadi nggak tempat salah barang dagangannya ini apa? salahnya. Kalau Nabi Muhammad jelas, Nabi Muhammad jelas. Salah. Nah, Salah lah, kan nggak bagi dua hasil dagangannya. Kau pun nggak paham. Mulai kan. Mereka memeras dan sangat memberatkan pembeli. Seolah-olah nah, ntar dulu, yang harus dibersihkan dagangannya atau orangnya? ya sekaligus. Bagaimana kamu ini? Oh, berarti kalau misalnya ada orang ini jualannya ada yang kadaluarsa di tokonya, seluruh tokonya dihancurkan. Gini loh, kita jangan hanya lihat seolah-olah Yesus itu marah lalu tidak ada sebab akibat. Kan sudah saya bilang di situ bukan tempat berdagang. Oke, di situ bukan tempat berdagang, tetapi dijadikan tempat berdagang untuk memeras orang-orang yang ingin membawa persembahan kepada bait Allah. Makanya kita lihat konteks apa pesan Yesus di situ, bahwa jangan jadikan rumahku, rumah Bapakku tempat sarang penyamun. Itu konteksnya. Dan kalian anggap itu satu kejahatan, padahal Yesus sendiri sedang membuat orang tidak melakukan kejahatan. Nah, ketika saya mirroring, kalian tiba-tiba jadi ngeyel. Yang Kenapa salah, diganggu orang? gentar dulu, yang salah, gini, aku bilang ya, kalau ada orang berdagang ini di depanmu, Hana, ya, orang ini menaikkan harga, ya, orang ini menaikkan harga buah jeruk dari 10.000 menjadi 20.000 sekilo, ya, ini kan sama halnya, ya, yang perlu dibersihkan itu orangnya atau dagangannya? Ya, itu bukan perbandingan di situ, Bang. Bagaimana kamu melakukan perbandingan? Kalau Ya perbandingan di situ. Itulah makanya ku bilang kalian ini bagaimanapun tetap kalian bersikukuh membenarkan, tetapi apabila dilakukan kepada diri kalian, kalian akan nggak mau. Kalau seandainya kamu, Hana, melakukan kecurangan dalam berdagang, apakah aku harus hancurkan daganganmu? Yang harus aku ingat itu kamu. Omongi baik-baik, bukan langsung jugu obrak abri. Iya, kamu selalu bicara keluar dari konteks. Jangan lupa itu harus sesuai konteks. Kenapa Yesus marah? Dari Menghancurkan oke. dagangannya? Apa Karena arti itu rumah konteks? bapaknya. Apa arti konteks? Apa arti konteks? Konteks apa pesan dari pembicaraan itu, pembahasan itu, apa maksudnya, apa tujuan pembicaraan, latar belakangnya, itu konteks. Nah, kalau Oke. kalau saya datang, Oke, gini. Aku gantikan nih. Aku gini. Bentar dulu. Bentar. Sabar. Ketika kalian berbuat zina, kamu dengan cowokmu, kamu belum nikah nih. Kamu berbuat jahat, berbuat zina, ya. Kamu berbuat jahat ini dengan pasanganmu, kamu belum nikah, berbuat zina. Ketahuan sama aku. Aku datang. Hei, kau, jangan kau seperti ini. Oh iya Mika, mau nggak ku sebarkan ini kepada orang? Tidak, jangan sebarkan. Oke Hana, sekarang kau main denganku sekali. Apakah konteks yang diambil peringatannya aja ketika aku melakukan kejahatan itu juga nggak kamu ingat?
Itu konteksnya juga, konteksnya sama. Mengingat kamu jangan berzina, tapi aku ikut andil melakukan zina bersama kamu. Apakah pantas konteks seperti itu dilakukan? Konteks kebaikan, tapi ada dasar kejahatan. Nggak apple to apple bang, nggak apple to apple karena Aku nggak makan apel, nggak suka. Karena itu coba ya gini. Karena kenapa Yesus mengobrak-abirnya? Karena dia marah. Itu rumah bapaknya. Dia marah dong. Nah misalnya saya saya datang ke rumahmu. Kan gini, Hana, pasti marah sama konteks. saya. Kan kamu ambil konteks. Paham aku maksud? Konteksnya itu apa? Yang baiknya. Tetapi ada perbuatan jahatnya, kamu tidak mengiyakan ini. Makanya aku analogikan kepadamu ketika kamu berhubungan badan ketika kamu berhubungan badan dengan nggak apple to apple, percuma ya, tidak sama ya, tidak apple to apple lah. Sekarang gini, boleh Papi makan apel, Papi, silakan Papi. Aku dari tadi ditawarin apel, Papi nggak mau, aku Papi. Iya, tidak semua analogi itu bisa bang, karena dia harus apple to apple ya gitu. Boleh nggak saya izin tanya? Dari tadi kan saya ditanya. Ya pertanyaan saya gini, Yesus itu kan betul-betul benar-benar seperti yang kalian bilang mau berabre, betul. Nah di situ orang Yahudi marah sama dia. Seiring berjalannya waktu, mereka mendesak Yesus kepada Pontius Pilatus untuk disalibkan, dan Yesus memang benar-benar disalib. Pertanyaan saya abangku, kenapa kitab kalian yang 600 tahun kemudian menyangkal adanya sejarah itu? Kenapa Aku yang jawab bertentangan ya. dengan sejarah? Oke, masuk nih. Oke. Pertama itu bukan sejarah, Dek. Ya, penyaliban Yesus itu bukan sejarah. Itu adalah informasi teologi dari Kristen. Kalau kamu bicara sejarah yang dituliskan oleh Flavius Josephus dan juga Tacitus, itu tidak bercerita tentang Yesus anak Maria atau Nabi Isa. Itu harus kamu pahami. Tetapi bercerita tentang oknum yang bernama Yesus yang mati terkutuk karena perilaku umat Yahudi dan Romawi yang biadab. Dan tidak ada yang bisa memastikan kalau itu Yeshua anak Maria, karena nama Yesus itu adalah nama yang pasaran, tapi diyakini sebagai Yeshua anak Maria. Nah itu harus kamu pahami. Kami beriman kepada Al-Quran. Al-Quran ini kalam ilahi, perkataan Tuhan yang meluruskan segala sesuatu yang diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Tadi saya sudah bawa materi bahwa orang Yahudi itu banyak berbohong. Mereka mengklaim membunuh Isa putra Maryam, tapi tidak gitu. Tapi itu kebohongan dari mereka yang mereka ada-adakan. Nah, jadi Al-Quran itu meluruskan apa-apa yang diselewengkan, yang difitnahkan. Sama seperti mereka memfitnah bahwa Yesus adalah anak haram, maka Al-Quran menyatakan bahwa ibundanya Nabi Isa itu adalah wanita yang suci. Seperti itu ya. Dan itu ternyata ada di kitab kamu kalau kamu baca. Coba kamu perhatikan kitab kamu, di mana silsilah Yesus dituliskan seperti apa di situ. Ya, silsilah Yesus dikatakan bahwa Yesus ini adalah anak Yusuf. Itu fitnah loh. Yusuf nggak ikut campur dalam hadirnya Yesus, artinya sahamnya nggak ada kepada Maria. Artinya dia bukan anak kandung dari Yusuf. Tapi perlu kamu ketahui bahwa kami Al-Quran ini tidak bersandar kepada penggalian manusia. Ya, Al-Quran ini bersandar kepada pernyataan Tuhan. Jadi kami bukan orang yang percaya begitu saja dengan pernyataan manusia yang tentu terbatas dalam memaparkan informasi. Dan kamu juga harus tahu dalam ranah ilmiah, informasi sejarah itu tidak mutlak benar. Ya, itu harus kamu pelajari itu. Informasi sejarah itu bukan informasi yang mutlak benar. Informasi sejarah itu bisa dirubah, bisa dimonopoli, bisa didistorsi. Makanya agama Islam itu bukan agama yang bersandar kepada fakta sejarah. Nah, masalahnya Yesus juga bukan. Yesus itu tidak ada secara arkeologi. Tidak ada bukti-bukti otentik bahwa Yesus itu ada secara arkeologi. Makanya banyak profesor dari Kristen yang mengatakan Yesus ini tokoh mitologi, tapi diakui secara teologi oleh umat Kristen bahwa dia ada, gitu. Itu yang perlu kamu pahami dulu. Silakan. Ya, oke Kak, makasih. Nah, jadi begini, saya terima kalau memang Yahudi berbohong, saya terima dulu. Nah, masalahnya begini,
kalau 1-2 orang yang melihat orang Yahudi, bisa saja mereka berbohong. Masalahnya gini Kak, itu kan terjadi di bawah pemerintahan yang besar, yaitu pemerintah Romawi, ya kan? Dan kita ketahui ada bangsa Romawi pada sejarah. Nah, terjadi di bawah pemerintahan yang besar, dan yang mengambil andil itu bukan hanya 1-2 orang, tetapi Pontius Pilatus, wali negeri Romawi. Ada imam-imam Yahudi dan orang-orang yang tidak menyukai Yesus. Ada juga murid-murid Yesus. Ada ibunya, ada Maria Magdalena, ada Simon orang Kirene, ada Yusuf Arimatea yang menurunkan mayat. Sebentar. Nah, yang kamu bagaimana ceritakan ini sebentar. Yang kamu cerita Tadi bentar, kakak saya ngomong, saya nggak potong loh. Tadi kakak ngomong, saya nggak potong. Enggak, biar kita itu nggak lari, Dek. Maksudnya gini, kita bicara sejarah atau bicara informasi dari kitab Anda? Karena kan Anda tadi di awal bicara sejarah. Kalau yang Anda baca tadi Maria Magdalena, Pontius, itu bukan sejarah, tapi itu informasi dari kitab Anda. Kitab Anda itu bukan kitab sejarah, tapi karangan manusia yang tidak jelas secara epistemologis, dan bahkan tidak bisa dikatakan sebagai peristiwa yang adalah sejarah loh, karena nggak jelas sumber-sumbernya, nggak ilmiah. Jadi kalau Anda membawa informasi Bible lalu Anda bilang itu sejarah, ini sama Anda memaksa saya percaya bahwa kitab Anda itu kitab sejarah loh. Nah, kita harus dudukkan dulu problemnya. Kami tidak percaya Gini, kitab Kak, Anda itu informasi fakta sejarah loh. Alkitab itu bukan kitab sejarah, tapi ada sejarah di dalamnya, sama dengan Al-Quran. Di situ ada kisah Musa nggak di Al-Quran? Nggak, maaf. Ini Anda harus pahami ini dengan secara seksama, jangan sampai Anda salah paham. Al-Quran itu adalah wahyu ilahi. Iya, di situ informasi ada kisah Musa nggak? Ada, Kisah tapi Musa bukan ada di sejarah, situ. bukan gini. Iya. Anda pahami Berarti sejarah, berarti ada sejarah di dalamnya, bukan? bukan sejarah, karena sejarah itu dari bahasa Arab artinya sajaratun. Dengarkan baik-baik. Ini berarti Musa bukan makanya sejarah. dengarkan dulu deh. Ya ini ini kenapa kami ada ilmu etimologi namanya. Pernah dengar ilmu etimologi nggak? Karena kakak kan bilang, astagfirullah, gini, Kak, sabar deh, sabar. Loh, tadi kakak Informasi ngomong dari Allah. saya nggak bantah, saya baru ngomong kakak udah bantah. Gimana? Nanti Di kan sini saya kan bilang, Anda kan belajar ke saya kan, Dek. Bukan saya yang belajar ke Anda kan. Anda salah, saya luruskan. Kalam ilahi yang diberikan oleh Allah itu bukan sejarah, tapi informasi terdahulu yang adalah wahyu. Sejarah dalam etimologi adalah hasil pencarian penelitian manusia. Al-Quran bukan hasil penelitian manusia, tapi pewahyuan Tuhan. Tapi informasi yang di dalamnya itu informasi yang telah berlalu, informasi yang akan datang, informasi yang sedang berjalan. Nah, saya tidak sepakat ketika peristiwa Nabi Musa dan Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran dikatakan sejarah. Tapi saya mau itu disebut sebagai wahyu. Saya tidak mau dirubah-rubah. Saya tidak mau, Ya, karena berarti itu bisa kalau- bias nanti maknanya. tetapi apakah kisah Abraham dan Musa itu pernah benar-benar ada? Oh jelas, karena itu informasi dari Tuhan. Berarti itu tentu termasuk lebih tinggi sejarah daripada dong. sejarah itu. artinya pernah. Makanya kamu pahami arti sejarah. Ini dengar ya. Berarti Kamu ngerti gini arti loh, sejarah. Kak. Ada pernah sejarah terjadi bahwa Musa benar-benar hidup, Abraham pernah benar-benar hidup, dan kegiatannya, kisah hidupnya Coba pernah definisikan benar-benar sejarah deh. ada dan dituliskan. Coba arti sejarah apa? Arti sejarah apa? Coba? artinya Apa kejadian yang terjadi di masa lampau yang dituliskan, diceritakan pada masa sekarang. Yang kejadian Oke. itu benar-benar fakta dan benar-benar Oke, kita terjadi. tunjukkan ya definisi Yang sejarah ya. diyakini- Nih. Sebentar. Yang diyakini benar terjadi. Nah, bahwasanya Kamu pakai ini aja deh, nggak usah jauh-jauh nih saya. Nih ya, saya besarkan lagi nih. Ini pentingnya belajar bagaimana? etimologi ya. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Chan. Waalaikumsalam. Saya mau bela Bu Hana, boleh nggak? Kasihan sendiri. Boleh. Baik, makasih. Boleh. Saya lagi nggak nyerang kok, saya lagi ngajar kok, Kang Chan ya. Jangan salah paham ya, mentang-mentang janda Tenang Bu Hana Kristus ya. dan saya Bu Hana. Nih, kita pakai definisi KBBI aja ya. Sejarah ini asal usul, keturunan, silsilah, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, tambo, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Iya, Ilmu sesuai, sejarah. kan? Sesuai dengan yang saya ucapkan tadi kan. Aduh, saya belum selesai. Nanti gantian kita. Tapi benar seperti yang saya ucapkan aduh tadi kan ya benar. Allah Robbi, astagfirullahalazim, ya Allah.
Gini dek, kalau diskusi saya bicara, kamu bicara, saya bicara, itu ndak jalan. Saya potong cepat-cepat supaya diskusi kita ini terarah. Kalau mau debat kusir saya nggak ada waktu. Jujur ya, maaf. Saya tuh sambil ngajarin kamu tuh sambil kerja loh. Nih ya, saya sambil Iya kerja. kan loh, makanya sambil Kak, update. pertanyaan Nah, saya, jadi, apakah definisi saya tadi sebentar bertentangan dengan dulu. definisi Kakak kan tidak? Nah, ini yang mau saya tunjukkan kepada kamu adekku. Makanya kalau ilmu itu didapat kalau kita tuh bersabar. Nggak gampang dapat ilmu. Orang aja belajar itu mahal loh. Sejarah yang dimaksud ini adalah ini hasil dari upaya penggalian manusia. Paham ya? Sejarah ini hasil penggalian manusia. Paham? Sekali lagi saya tekankan ya. Ini hasil dari penggalian manusia, pencarian manusia. Karena dari kata sajaratun yang artinya itu adalah pohon. Kalau kamu lihat kenapa sejarah itu dari kata pohon itu esensinya ada cabang. Jadi dapat dari si A dapat dari si B dapat dari si C. Nah itu sejarah dalam konteks makna KBBI. Tapi informasi Al-Quran itu tidak bisa dikatakan sejarah karena dia bukan dapat dari manusia yang hidup sejaman, yang menggali informasi, tapi dari Tuhan yang dibawa oleh seorang nabi. Maka Al-Quran itu bukan sejarah, bukan kitab sejarah, tapi wahyu ilahi yang menceritakan kisah manusia yang pasti hidup menurut Tuhan. Nah, kenapa Al-Quran itu lebih tinggi daripada sejarah? Kalau Al-Quran itu diberikan oleh Tuhan, informasinya sejarah datang dari manusia. Jadi tingkat kesalahannya tinggi. Makanya kamu pernah dengar nggak sejarah? Bible juga ya. firman Tuhan. Coba baca Kejadian 38. Siapa yang tahu Yudas bersundal dengan Tamar di jalanan kalau bukan Tuhan? Bible ini betul nggak Bu Hana? Siapa yang bisa mengkonfirmasi bait Allah terbelah, gempa bumi di mana-mana? Saya tanya sama Kang Chan. Kang Chan, saya tanya sama Kang Chan. Kang Chan. aja. Kang Chan, saya mau tanya. Saya mau tanya sama Kang Chan. Tenang Bu Hana, saya bantuin. Saya tanya sama Kang Chan, kenapa Yehuda waktu dia berhubungan badan dengan Tamar, kenapa dia nggak tahu kalau itu Tamar? Saya tanya. Saya nggak terima diksi berhubungan badan, bersundal. Enak aja, Ya jangan udah. nambah-nambah di situ. Oke. Saya tanya sama Kang Chan, kenapa waktu Bible menceritakan Tamar dan Yehuda bersundal, kenapa Yehuda tidak tahu kalau itu Tamar? Ayo Karena jawab. dia pakai tudung ke persundalan. Berarti waktu dia skidi papap hoba-hoba itu mukanya nggak dibuka? Iya betul. ya kan dia perlu. Kan dia perlu Tunggu. Saya luruskan dulu. Saya bantah dulu. Sabar. Tenang Bu Hana, saya bantu. Sabar. Ini yang muncrat di luar ya? Nanti Enggak, dulu. bukan. Loh, Enggak, ini hamil. Loh, Oh iya. siapa? Oke, Loh, kalau dia pakai tudung, siapa yang memastikan itu Tamar kalau bukan firman Tuhan? Ini firman Tuhan, enak aja. Bersundal di jalanan, coba. Karena Allah Kan kalian iya kan? membenarkan ke Taurat, Zabur dan Injil. Bukan, iya, Hana, yang dibenarkan Al-Quran itu Taurat, Zabur, Injil, bukan Bible. Iya, kisah Taurat itu apa di dalamnya? Coba, ada kisah Musa. Nggak ada, kami nggak tahu karena Nabi Musanya aja udah nggak ada. La haula wala quwata illa billah. Kejadian 38, kisah Yehuda bersundal dengan Tamar, nanti melahirkan Yesus. Melahirkan Peres, keturunan Yesus, nanti keturunan Yesus. Ini firman Tuhan, tolong hargailah. Loh, kalau Anda tidak percaya, buka Kejadian 38. Kang Chan, saya mau tanya. Sabar. Apalagi Ini yang membagi telinga Bu Hana di apa ya tadi ya? Itulah nggak bisa, pokoknya firman Tuhan lah. Ini yang nembak di luar kan? Ini yang nembak di luar. Lempar lagi. Kang Chan Mereka nih, Bu Hana, mereka nih nggak pernah baca Bible. Baca Kejadian 38, satu pasal full. Itu terdengar firman Tuhan sekali. Coba. Ya Allah ya Robi. Bisa nggak? Yehuda. Jangan keroyokan. Bisa nggak? Kita yang mengeroyok Bu Hana. Dengar, Yehuda nih kan dia istrinya mati tuh. Yesus mati, udah nggak ada istri, nggak bisa pelampiasan. Aku nggak punya pelampiasan. Kisah itu dibenarkan oleh Allah karena tertulis dalam Taurat, Zabur, Injil. Enggak ada. Taurat, Zabur, Injil mereka nggak benerin itu. Mereka mah orang-orang berarti Taurat itu mana? Kitab para nabi di mana? Nggak ada lagi, nabinya aja udah nggak ada kok. Oh, berarti makanya Al-Quran datang. Kitab Tuhan bisa hilang. Iya, nabinya aja bisa mati, apalagi kitabnya. Gimana sih, Dek? Nah aja nabi bisa, Tuhan bisa mati. Enak aja. Iya. Baca Galatia kitab bisa hilang, Dek. Nabinya aja Kitab udah yang meninggal.
Orang-orang Apa nggak kan ngerti ada Bible. ayatnya, kitabnya masih Apa? dibaca zaman Muhammad itu gimana? Mana Kapan coba? hilangnya? Ya mana coba? Mana coba? Kan ada ayatnya bahwa pada Ya masa Orang mana? berdua nih nggak ngerti Bible. Baca Mana Yeremia ya? 8 nomor 8. Jangan kamu berkata kami Itu masih dibaca bijaksana. orang-orang. Kamu memiliki Taurat Tuhan. Pena-pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Udah selesai. Tuh. Nggak bisa diskusi, nggak bisa diskusi. Izin saya turun, nggak bisa diskusi lagi. Ya. Mana? Aduh, dibelain jangan Kang Chan turun, loh. jangan turun. Kang Chan, Dibelain. Kang Chan Padahal jangan dibelain begitu, Kang- Kang Chan. Kasih Udah tahu nih, dibelain kasih Kang tahu. Chan. Enggak. Karena bau-baunya, Kang Chan ini lagi karena coba. Kang Chan ini berbau belain cabul. Kak Hana karena Enggak. bentar, Nggak perlu. sebentar. Karena udah Kang Chan berbau ini membela Gini ya, kalau kalian iya Bible saya emang cabul, Dek. tidak ada Bible yang emang cabul. berbau cabul. Bible Ya, emang cabul saya isinya, izin saya turun akui. karena saya tidak Memang mau Bible duduk isinya dengan cabul. sekumpulan orang yang otaknya cabul. Saya izin Iya, ya. Bible terima isinya kasih, cabul, Tuhan Dek. Yesus Iya, Bible itu isinya cabul, memang iya, saya akui itu. Saya nggak bisa bantah itu. Ya gara-gara memang betul, Adek, kamu terguncang karena memang Bible itu isinya cabul. Saya juga sejak baca Bible birahian loh. Dulu saya mana ada birahian gini. Sekarang saya kalau lihat, saya habis baca Bible itu pengen cekot dildo saya, serius. Dulu enggak. Dulu saya nggak tahu dildo itu apa. Kabur dia. Kabur dia. Orang-orang ini ya, mereka ini nggak Nggak kuat, menghargai ya. kasihan. Ini Anda gara-gara baca Kang kejadian Chan. lo. Gue belum Kenapa kenyang cabul? juga. Gara-gara Kancan. Gara-gara Kang Chan, kita ini ada hiburan Iya, tadi ya. gara-gara Kang Chan ini. Aduh. Salibkan kan Kang Chan. Loh, Cobalah saya kita baca bahas dulu. kejadian. Cobalah Kang Chan, kita bahas dulu Hiburan kita kejadian. kabur. Iya. Gara-gara Kang Chan. Kalian memang Lu nggak mau pernah baca bahas. Bible, kalian tidak tahu sejarah. Siapa dengar ya? Dengar. Kalau bukan firman Tuhan, siapa yang tahu Lanjut. selain Matius bait Allah terbelah? Kuburan terbuka, banyak orang kudus, nggak ada selain Matius. Dari mana? Dari Tuhan. Siapa yang menyaksikan Yehuda bersundal? Teksnya bersundal. Ini suka nambah-nambah berhubungan badan. menghujat ini, Bersundal. host. Lah, Menghujat haula nih. wala Turunin quwwata. Aku aja, bentar host. lagi di kick. Di sini tuh nggak enak sini tuh. Kalau berkata kebenaran tuh gitu. Bersundal. Tahu nggak? Kenapa? Karena Yehuda dia istrinya udah mati. Ya, pelan-pelan Kang Chan, nanti oleh Gini loh, Nah, ini Kang Chan. haula wala Memang ini oten-oten nggak bisa diatur ini. Mbak Putri nggak bisa diatur ya kan. Maksud saya kita bahas lah pelan-pelan. gitu nggak? Kang Chan begitu, pelan-pelan. Aduh. Pelan-pelan lah, sabar. Jadi sebenarnya begini lah Kang Tanya Chan. kejadian 38 kata Pak Yusuf Manobolo itu firman Tuhan. Aku baca firman Tuhan itu kejadian 38. Ternyata Yehuda bersundal di tengah jalan. Siapa yang tahu coba? Hanya dia dengan siapa yang tahu? Tuhan lah, Tuhan mereka lah. Menuliskan. Akhirnya melahirkanlah dua orang putra, satu Peres, satu lagi siapa lupa namanya saya. Peres inilah yang jadi nanti kakek moyangnya Yesus. Firman Tuhan ini jangan macam-macam. Seandainya Yehuda tidak bersundal dengan Tamar, nggak ada Yesus, nggak jadi silsilah. Matius 1 nomor 1. Kalian hargailah firman Tuhan. Dasar ini apa? Tapi bukan itu Kang Chan. Kejadian 38 ini yang dibahas ini di nomor 9. Apa Itu katanya? loh, yang nembak di luar itu loh. Aduh, gimana Kalau sih? nembak di luar, bagaimana? Itu Salibkan Kang Chan. Onan. Itu namanya onan. Saya tahu itu inspiring banget buat Tante Mika. Jadi begini ceritanya. Ini firman Tuhan, tolonglah kalian hargai. Saat itu Yehuda punya anak 3, namanya Onan dan Sela namanya kalau tidak salah. R ini dinikahkan dengan perempuan namanya Tamar. Tapi ternyata Tuhan membunuh cuman gak suka, nggak tahu alasannya kenapa. Firman Tuhan itu hargailah. Kang Chan, tahu nggak Kang Chan? Oten ini udah bagaikan giok naga doh, udah langka, Aku cerita udah yang nggak udah dibuang. Kang Chan. Nah, sekarang saya mau nanya Kang Chan. Yang di Bun di 38 ini yang nomor 10 siapa ini? Onan atau siapa? Ya, dan Onan, dua-duanya dibunuh oleh Tuhan. Dua-duanya gara-gara
kalau R nggak jelas alasannya, Tuhan tidak suka. Tapi kalau Onan karena mengeluarkan di luar. Tadi bener. Jadi Penghujat semuanya ini penghujat. Saya belum. Penghujat ini gara-gara kancang ini karena kabur. Aku bentar lagi di-kick pasti. Aku baca kalau aku Iya, baca penghujat di-kick aja. Masya Allah, dibaca datanya karena dia dikeluar. Kenapa? Karena si Onan mikir kalau aku mengambil keturunan dari Tamar, Onan kata Yehuda, bukan nikahilah istri kakakmu, bukan, datangilah, hampirlah istri kakakmu, berzinahlah dengan istri kakakmu. Karena berzina untuk mengambil keturunan. Si Onan mikir karena orang Yahudi punya sistem, kalau dengan menghasilkan keturunan dari istri kakaknya, yang di counting tetap kakaknya. Aku nggak dapat, ya udahlah aku keluarin di luar, kata bang. Ini yang baru naik. Itu cerdas. Dia tidak melanggar atau tidak perintah bapaknya, tidak melanggar perintah bapaknya untuk menghampiri istri kakaknya. Dia juga cerdas. Dia juga tetap mengajukan keinginan dia supaya tidak dapat keturunan. Nah, keluarkanlah di luar. Bukan itu Kang Chan. Ini kenapa Tuhan huruf besar melarang orang nembak di luar itu loh. Ada nggak ininya hukumnya gitu loh. Karena di sini kan dikatakan sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya, ini siapa istri kakaknya? Tamar. Ia membiarkan maninya berserak, ya kan? Berserak di luar, ya kan? Ntar dulu, Mika ini ada yang naik tapi nutup kamera ini, ngenombak ini, diturun. Salibkan Kang Chan, kembalikan noten kami. Bayangkan ya, dengar. Kalian berhubungan badan dengan perempuan berdua, bayangkan di kamar, sampai bisa diceritakan dia mengeluarkan maninya. Teksnya begitu ya, maaf ya, saya nggak mau ada dia mengeluarkan mani. Siapa yang bisa melihat? Tuhan, firman Tuhan yang menyesal, Tuhan yang bergelut dengan Yakub, Tuhannya kalah, Tuhan itu dia, hargailah, itu firman Tuhan, kata Kristen. Tuhan yang minta gadis perawan. Tahu yang itu. Dasar penghujat Kang Cang. La haula wala quwata illa billah. Kejadian Kembalikan noten kami, Bang Kancan. Kembalikan noten kami. Tadi udah capek-capek kami cari. Suasana cabang pohon. Apa nggak ngerti? Bacalah, kalian belajar baca, cobalah baca Kejadian 38 sampai tamat, resapi baik-baik. Kalau ada yang berdiri dikit janganlah, tahan dulu. Ayo kita keroyok Kang Chan, dia ngilangin noten. Makanya dari situ secara literatur, secara literatur kenapa ada diksi onani? Nah, onani itu dari Bible, nah, dari si Onan. Salah, nggak ada data. Salah, nggak ada datanya. Di mana tertulis? Buka AI. Sampai kita buka asal kata. Coba buka, teman-teman buka asal kata Onan. Emangnya Uni aja yang bisa kata asal kata. Buka data, harus pakai data. Kata Onan. Oh iya, dari Bible. Dari Kejadian 38. Ya, ini kebacakan ya. Kata Onan berasal dari bahasa Ibrani Onan yang berarti kuat atau gigi, merujuk pada tokoh Bible, putra kedua Yehuda yang terkenal. Oh iya, dari Bible. Masolang generasi. Dikasih tahu. Jadi kalau Kang Chan onani berarti Kang Chan ngikuti Bible ya? Jadi saya, lo nggak bisa dong. Enggak maksudnya. Kalau sama papi kan nggak mungkin, sama Pastor Loding kan nggak mungkin. Ku tanyain kan kita debat ini berdua. Kan kita udah mau debat ini berdua. Aku tanya, jadi kalau Kang Chan onani, apa Kang Chan merujuk kepada Bible? Ya merujuk Bible, itu kan Onan, dari Onan. Sabar, ini ternyata kitabnya Kang Chan Bible. Kena dia. Puas kali aku. Puas. Kenapa? Saya tidak mau kayak Uni dirubah berhubungan badan bersundal, enak aja teks. Uni nggak boleh berubah-ubah gitu, bersundal. Terus apa? Uni ini
Ini dasar baru palopom baru datang. Boleh. Udah aku izin dulu, kalian ini dasar tidak tahu Bible. Assalamualaikum. Berdata Kanchan, nggak berdata. Matilah kita nggak ada masalah lagi. Dia kabur. Mati. Memang kerjaannya kayak gitu. Disuruhnya Yesus turun, habis itu ditinggalinnya. Kang Chan kebiasaan kayak gitu. Di mana-mana nih kayak gitu Kang Chan nih. Salibkan Kang Chan, kembalikan oten kami. Oten lagi Ya, satu, tapi- naikkan lagi. Tapi kita udah tahu ya teman-teman bahwa Kang Chan ngamali Bible ya Kang teman-teman. Kabur Kang Chan, terdesak kalah Kang Chan. Kita naikkan yang lain dulu. Belum Sana kenyang. Kanchannya. Emang Belum pulsa kenyang. suasana. Makannya belum kenyang aja. Aduh, Kang Chan aneh-aneh aja. Tapi memang anak itu ngeyel loh. Tante Mika ngeyel loh anak itu. Iya, jadi itu yang kutanyakan tadi Papi. Pertanyaannya itu pertama simpel aja. Kalau manusia baik itu ke agama Kristen, agama Islam melakukan ibadah itu kan ada mendapatkan keuntungan ketika melakukan namanya perintah Tuhan. Nah, aku tanya, ketika Yesus beribadah ini apa yang dia dapat? Melebar. Nah, itulah. Memang hampir rata mereka membantah isi Bibelnya sendiri. Karena apa tujuan dari Yesus beribadah ini? Apa manfaat bagi dia? Kalau dia melakukan pengajaran, kenapa ada ayat di dalam Bible dia ibadah sembunyi-sembunyi? Kalau dia mau melakukan pengajaran, dia harus terang-terangan, dilihat oleh orang banyak. Ada di dalam Bible, dia beribadah sembunyi-sembunyi, menghindar dia daripada murid Yesus melakukan ibadah. Bahkan masuk ke dalam rumah ibadah, melakukan ibadah. Nah, manfaat bagi Tuhan melakukan ibadah ini apa? Apakah mendapatkan pahala, atau agar diselamatkan, atau apa tujuannya? Kalau untuk kursus melakukan pengajaran aja nggak mungkin, karena ini satu kebiasaan dari dia kecil. Gitu. Jadi aku tanya, Itu melebar. kedagingannya. Nah, manfaat dari kedagingannya ini melakukan ibadah ini apa bagi kedagingannya ini? Apakah kedagingannya ini mendapatkan baju dari CEO yang menyamar, atau dia manfaatnya melakukan ibadah ini dia bisa menjadi Tuhan, atau manfaat dari ibadahnya ini dia bisa melakukan pengampunan dosa atau menebus dosa? Apa unsur dari perbuatan, apa manfaat atau imbalan yang dilakukan oleh Yesus ketika melakukan ibadah? Itu aja pertanyaannya. Pertama di sama si Hana itu langsung melebar sampai ke Satpol PP. Jadi memang Kristen ini gini, Oten ini gini, walaupun kita berbuat jahat, tetapi hasil kejahatan itu untuk berbuat baik gak apa-apa dia Bang. Jadi hampir semua di dalam Bible itu memang begitu, gitu loh. Nah kalau kita kan tidak, ya kan, dari hasil jahat tidak bisa ke baik gitu, nggak ada faedahnya. Kalau mereka memang seperti itu, bagaimanapun caranya, ya kan, menghalalkan segala cara, lalu hasilnya itu dia pakai berbuat baik. Nah itu kalau Kristen begitu dia Bang. Jadi dicampur mereka. Betul. Kita sapa dulu Papi ya. Irwan, buat teman-teman Kristen ketik 1 ya, biar mau naik atau bertanya boleh, bertanya aja, atau mau diskusi boleh juga ya. Diskusi santai aja, jangan kita menghujat, jangan itu aja, nyembah batu itu aja yang kalian bawa ya. Kalian nyembah sempak aja kami nggak permasalahkan, itu aja. Kalau kalian mau operasinya seperti Batu itu, badaho. Iya. Itu aja nyembah batu. Jadi kalau kalian masih mengatakan nyembah batu, kita buktikan aja. Kalau nggak bisa dengan ayat, kalau nggak bisa dengan diskusi, kita lakukan pembuktian. Kalian buka kamera kalian, download patung Yesus. Aku akan buka kamera, aku akan nginjak Ka'bah. Karena ada di atas sajadah kami ada gambar Ka'bah. Kalau itu Tuhan kami tidak mungkin sholat, ada Ka'bah di bawah kaki kami. Kalau itu adalah Tuhan kami. Nah, kalau kalian masih memaksakan kehendak kalian, kita pembuktian mana yang mentuhankan patung. Kalian download foto patung Yesus, buka kamera, pijak. Sama, aku pun buka kamera, aku pijak juga. Kalau itu Tuhan kami, maka tidak mungkin di bawah kaki kami. Begitu ya. Naik kalian Kristen.
Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan seperti biasa ya, mutar sana mutar sini gitu ya. Ya tapi itulah, karena memang pengajaran bukan datang dari Allah yang disampaikan oleh para nabi, melainkan dari ajaran manusia yang mereka buat-buat sendiri. Jadi kita maklumi saja dan kita tertawa-tertiwi saja menontonnya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribudusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.